Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam hormat. Terima kasih kepada dosen pengempu Ibu Sri Ayu Purnawati SEMSIAK atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang mewakilkan 2 orang, yaitu Sigit Wahyudi dengan NIM 201705135 dan bersama rekan saya yaitu Komang Jenika Puspayoni dengan NIM 201705136. Adapun materi yang kami bahas yaitu mengenai hasil analisis desain flowchart pemrosesan transaksi perusahaan pada sistem informasi akuntansi yang dimana berbasis komputer. Next. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kepada pemateri 1, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis desain flowchart pemrosesan transaksi perusahaan pada sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Penerapan teknologi umumnya dapat dilihat penyederhanaan tugas pokok operasional dan kontrol yang terdapat pada sistem pemrosesan transaksi. Untuk itu, perlu kiranya dibuat sistem informasi akuntansi yang berfungsi membantu organisasi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilakukan. Mentransformasi data ke dalam informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Pada umumnya, sebelum sebuah sistem informasi dibuat, terlebih dahulu desain flowchart atau diagram alur untuk memudah dalam menganalisis permasalahan. Sebuah flowchart adalah referensi grafikal dari sebuah sistem yang menjelaskan relasi fisik di antara entitas-entitas kuncinya. Dan di mana sistem informasi akuntansi mempunyai 3 subsistem utama. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi yang mendukung operasi bisnis setiap hasil dengan sejumlah dokumen dan pesan-pesan untuk para pemakai seluruh organisasi. Yang kedua, sistem pelaporan keuangan atau buku besar yang menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, pengembalian pajak, dan yang terakhir ada sistem pelaporan manajemen, menyediakan informasi untuk mengambil keputusan seperti anggaran dan lain-lain. Adapun siklus pengeluaran. Pada umumnya, transaksi pengeluaran didasarkan pada relasi kredit, diantaranya mitra dagang. Pengeluaran kas akrual dilakukan pada saat setelah penerimaan barang atau jasa. Transaksi pengeluaran memiliki 2 bagian. Yang pertama, komponen fisik atau akuisisi barang dagang, dan komponen keuangan atau pengeluaran kas ke pemasok. Setiap komponen diproses oleh sebuah subsistem terpisah dari siklus tersebut. Subsistem utama dari siklus pengeluaran adalah yang pertama, sistem pembelian atau utang dagang, yang kedua, sistem pengeluaran kas, yang ketiga, sistem gaji, yang keempat ada sistem aktiva tetap. Adapun sistem informasi akuntansi berbasis komputer terdiri dari jenis file yang dapat dibagi menjadi file induk, file transaksi, file referensi, dan file arsip. File induk adalah sebuah file induk secara umum berisi data-data akun, nilai data-data dalam film induk atau buku besar, dan buku besar pembantu. Diperbarui dari transaksi. Yang kedua ada file transaksi, yaitu sebuah file transaksi adalah file sementara yang menyimpan record transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam file induk, pesanan dan penjualan. Yang ketiga ada file referensi, merupakan sebuah file referensi menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. Contohnya, file referensi adalah sebuah file kredit. Dan yang terakhir, ada file arsip,
yaitu sebuah file arsip berisi rekod-rekod tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi yang akan datang. File arsip ini meliputi jurnal-jurnal informasi pembagian gaji periode yang sebelumnya, daftar nama pegawai sebelumnya, dan rekod tentang akun yang dihapus dan buku besar periode sebelumnya. Nah, adapun jejak audit magnetis. James pada tahun 2001 menjelaskan siap berbasis komputer adalah kondisi ketika jejak audit dalam sistem yang berbasis komputer kurang bisa diamati daripada sistem manual tradisional. Mereka tetap eksis. Kemudian rekod akuntansi dalam sistem yang berbasis komputer disajikan dalam 4 jenis file magnetis yang berbeda. Yang pertama ada file induk, file transaksi, file referensi, dan file arsip. Adapun relasi di antaranya yaitu file-file dalam bentuk jejak audit digambarkan sebagai berikut. Pada tahap awal dari dokumen sumber, lalu pesanan penjualan dengan menghasilkan kunci penjualan, pesanan penjualan, dan sampai pada auditing penjualan. Yang dari hal tersebut mendapatkan berupa file referensi seperti file kredit, jurnal, dan file yang keliru atau salah. Dari audit penjualan juga menghasilkan buku besar umum, akun kontrol seperti piutang dagang, persediaan, harga pokok penjualan, dan sebagian, lalu memunculkan buku besar persediaan dan buku besar pembantu yang pada bagian ini disebut sebagai induk dari jejak audit dan neraca. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang flowchart. Next. Flowchart itu adalah bagan alir, yaitu merupakan teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Sebagian besar bagan alir digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Flowchart dapat digunakan untuk menyajikan kegiatan manual, kegiatan pemrosesan komputer, atau keduanya. Flowchart adalah kegiatan simbol yang digunakan untuk mengkonstruksi, yang dimana simbol-simbolnya dapat dilihat seperti berikut, yaitu adalah terminal yang menunjukkan sumber atau tujuan dari dokumen dan laporan. Yang kedua adalah operasi manual. Yang ketiga ada dokumen sumber atau laporan. Yang keempat adalah file atau untuk dokumen dan sumber penyimpanan dan laporan. Yang kelima adalah catatan akuntansi seperti jurnal, buku besar, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh adalah konektor halaman. Yang kedelapan adalah konektor halaman lain. Dan terakhir adalah jalur arus dokumen. Next. Baik, selanjutnya adalah kasus pemrosesan transaksi perusahaan. Kasus di bawah ini diambil dari pernyataan tentang permasalahan pada James pada tahun 2001 di halaman 119 sampai dengan 120. Hal berikut ini menjelaskan prosedur siklus pengeluaran untuk masalah transaksi perusahaan. Yang pertama adalah petugas administrasi kontrol persediaan mempelajari rekod persediaan untuk item-item yang harus ditambah dan menyiapkan daftar keperluan dua bagian yang ingin dibeli. Salinan satu dari daftar keperluan itu dikirim ke Departemen Pembelian dan salinan 2 disimpan. Yang kedua adalah ketika menerima daftar keperluan itu, petugas administrasi pembelian menyeleksi seorang pemasok dari file pemasok yang sah
berdasarkan file referensi dan menyiapkan pesanan pembelian 3 bagian. Salinan 1 dikirimkan ke pemasok, salinan 2 dikirimkan ke Departemen Utang Dagang, di mana salinan ini disimpan sementara dan salinan 3 disimpan di Departemen Pembelian. Next. Yang ketiga adalah beberapa hari setelah pemasok mengirim pesanan tersebut, barang-barang tersebut sampai pada Departemen Penerimaan. Mereka diinspeksi dan petugas sanitasi penerimaan menyiapkan laporan penerimaan 3 bagian yang mendeteksi nomor dan kualitas item-item yang diterima. Salinan 1 dari laporan penerimaan menyertai barang-barang itu ke gudang, di mana mereka ditempatkan dalam laporan penerimaan itu yang disimpan. Salinan 2 dikirim ke Departemen Kontrol Persediaan, di mana petugas administrasi memposkan ke rekod persediaan dan menyiapkan dokumen tersebut. Salinan 3 dikirim ke Departemen Utang Dagang, di mana dokumen itu disimpan dan pesanan pembelian. Yang keempat adalah 1 atau 2 hari kemudian, petugas administrasi utang dagang menerima faktur pemasok atau tagihan untuk item yang dikirimkan. Petugas administrasi itu menarik pesanan pembelian dan laporan penerimaan dari file sementara dan membandingkan kuantitas yang dipesan, kuantitas yang diterima, dan harga yang dibebankan. Setelah merekonsiliasi ketiga dokumen, petugas tersebut kemudian memasukkan pembelian tersebut ke jurnal pembelian dan memposkan jumlah yang terutang ke akun buku besar pembantu utang dagang. Next. Yang kelima adalah saat pembayaran jatuh tempo, petugas administrasi utang dagang memposkan ke akun buku besar pembantu utang dagang untuk memindahkan utang dan menyiapkan satu faktur yang mengotorisasi pembayaran ke pemasok. Faktur ini kemudian dikirim ke petugas pengeluaran kas. Yang keenam adalah ketika menerima faktur tersebut, petugas administrasi pengeluaran kas menyiapkan satu cek dan mengirimnya ke pemasok. Satu salinan dari cek itu disimpan dalam departemen. Dan di sini ada satu kasus, yaitu memberikan pertanyaan mengenai flowchart dari prosedur siklus pengeluaran yang dijelaskan di atas tersebut. Next. Berikut ini adalah bagan alir atau flowchart, di mana menghasilkan 6 departemen, yaitu Inventory Control Department, Account Payable Department, Warehouse, Purchase Department, Receipt Department, and Cash Payment Department. Atau dalam bahasa Indonesia adalah Departemen Kontrol Persediaan, Departemen Utang Dagang, Gudang, Departemen Pembelian, Departemen Penerimaan, dan Departemen Pengeluaran Kas. Yang dimana dalam Departemen Kontrol Persediaan memerlukan bagan alir, yaitu konektor halaman dengan mempersiapkan dokumen, siapkan daftar yang dari dokumen sumber dan dokumen rangkapan, yaitu salinan 1 dan salinan 2. Dan N tersebut adalah suatu file dokumen yang berupa kertas, menghasilkan dokumen berupa A dan B. Yang kedua, yaitu dari Departemen Utang Dagang, terdiri dari petugas, lalu dokumen rangkapan, yaitu pesanan dan laporan pembelian, menghasilkan data yaitu B, dan dokumen sumber, yaitu membandingkan dokumen rangkapan lagi mengenai kuantitas, dan harga yang dibebankan, lalu membagikan menjadi 2 file dokumen kertas, yaitu jurnal dan buku besar, di mana dalam buku besar terdapat dokumen sumber, yaitu memindahkan utang dan piutang, dan memindahkan faktur, lalu file dokumen kertas lagi, yaitu buku besar pembantu. Untuk di gudang, yaitu terdiri dari barang-barang yang diproduksi, serta file dokumen kertas, yaitu berupa neraca. Next. Lalu untuk Departemen Pembelian, terdapat dari konektor utama atau konektor halaman, dengan cara menyeleksi dari dokumen sumber, lalu menghasilkan dokumen rangkapan, yaitu berupa salinan 1, 2, 3, lalu menghasilkan lagi kembali konektor halaman utama, yaitu E, dan file dokumen kertas, yaitu neraca. Selanjutnya ada konektor halaman utama dari F, dan menyiapkannya dalam dokumen sumber. Terdapat rangkapan dokumen, yaitu salinan 1, 2, 3 yang bersumber dari data D. Selanjutnya menyiapkan konektor halaman kembali
lalu menekan dokumen sumber yaitu menyiapkan C. Terdapat dari menyiapkan C itu terdapat C dan salinan, dan di mana dari kedua hal tersebut akan mendapatkan suatu laporan yaitu file dokumen kertas berupa neraca. Gambar 2 adalah flowchart dan prosedur siklus. Next. Next. Baik, mungkin sekiranya saja materi yang kami paparkan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam hormat. Terima kasih.